Yang pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah sejarah berkembangnya manajemen. Sejarah berkembangnya manajemen dapat ditelusuri melalui berbagai tahapan yang berkaitan perkembangan industri, organisasi, dan teori manajemen itu sendiri. Berikut saya akan memaparkan secara garis besar perkembangan manajemen. Yang pertama adalah era pra-industri sebelum abad ke-18. Pada era sebelum revolusi industri ini, manajemen lebih bersifat informal dan dilakukan oleh individu atau keluarga yang memiliki bisnis atau usaha kecil. Konsep manajemen yang sistematis belum dikembangkan dan kegiatan usaha lebih bersifat tradisional. Yang kedua adalah revolusi industri atau akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara reproduksi dan organisasi kerja. Pada masa ini, perusahaan-perusahaan besar mulai muncul dan membutuhkan pengelolaan yang lebih terstruktur. Beberapa inovasi yang muncul seperti penggunaan mesin dan kegiatan kerja yang lebih efisien memicu kebutuhan akan manajer untuk mengelola operasi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah teori manajemen modern, berlaku pada tahun 1960-an hingga sekarang. Pada era ini, teori manajemen semakin beragam dan kompleks, dengan perhatian lebih besar pada efektivitas dan efisiensi jangka panjang, pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi perkembangan yang menyarankan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tokoh penting yang mengemukakan pemikiran tentang manajemen. Yang pertama adalah Frederick Swisslon Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Beliau dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ia mengemukakan prinsip manajemen ilmiah yang berfokus pada efisiensi dalam pekerjaan melalui pengamatan dan eksperimen. Salah satu kontribusinya adalah scientific management yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara merinci tugas pekerjaan dan menetapkan standar kerja yang optimal. Yang kedua adalah Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Beliau adalah seorang insinyur dan manajer asal Prancis yang mengembangkan teori administrasi klasik. Fayol mengidentifikasikan 14 prinsip manajemen yang meliputi pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, subordinasi, kepentingan individu pada kepentingan umum lainnya. Selain itu, ia juga mengidentifikasi 5 fungsi utama manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Yang ketiga adalah Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Mayo adalah seorang psikolog yang terkenal dengan eksperimen Hawthorne. Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologi seperti perhatian terhadap karyawan dan hubungan antar mereka berpengaruh besar terhadap produktivitas. Pemikirannya menjadi dasar dari teori-teori manajemen penekankan pada motivasi dan kebutuhan sosial bekerja. Yang keempat adalah Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Beliau psikolog yang terkenal dengan hierarki kebutuhan yang menggambarkan 5 tongkat kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa dalam konteks manajemen, pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan seperti dahulu sebelum pekerja dapat mencapai kinerja optimal. Dan yang terakhir adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Beliau seorang sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Weber berpendapat bahwa organisasi yang kompleks sebaiknya diatur dengan sistem hierarki yang jelas, aturan yang pasti, dan prosedur yang sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam menjalankan organisasi. Oke teman-teman, itu adalah beberapa pendapat dari tokoh-tokoh terdahulu atau tokoh-tokoh besar yang mengemukakan pendapat atau pemikiran tentang manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer mengacu pada pendekatan dan praktik manajerial yang berkembang pada abad ke-20 hingga saat ini, yang memperhatikan perkembangan sosial, teknologi, globalisasi, serta dinamika pasar.
Kontribusi manajemen kontemporer sangat penting dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan daya saing bagi organisasi. Berikut, saya akan menjabarkan beberapa kontribusi utama manajemen kontemporer. Yang pertama adalah manajemen strategis. Kontribusi manajemen ini adalah pendekatan untuk menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis yang berfokus pada keunggulan kompetitif dan posisi keuangan di pasar. Konsep perencanaan strategis atau strategic planning menjadi sangat penting untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman di pasar, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan dan memperkembangkan manajemen. Tokoh yang terkait dalam manajemen ini adalah Michael Porter dengan teori 5 kekuatan atau 5 forces yang membantu organisasi menganalisis persaingan dalam industri, serta konsep keunggulan kompetitif yang membahas bagaimana perusahaan bisa unggul dalam kompetisi. Yang kedua adalah manajemen perubahan. Kontribusi dalam manajemen ini adalah organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, baik yang berasal dari luar atau globalisasi regulasi pasar maupun dari dalam, yakni perubahan teknologi, struktur, dan organisasi. Manajemen perubahan berfokus pada bagaimana pemimpin dan pengelola perubahan dalam organisasi agar perubahan tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak terkait.